Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-kiram, para bapak, para ibu jamaah serta saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam ke-18 kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan satu sunnah muakkadah yang tentunya dalam rangka menyempurnakan ibadah siang kita, ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan puasa-puasa yang telah berlalu sebanyak kurang lebih 17 hari senantiasa menjadi catatan kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu serta jamaah sekalian, setidaknya 17 hari berlalu dari puasa kita. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, biasanya puasa itu menjadikan atau meluruskan cara pandang kita tentang dunia. Semakin kita terbiasa puasa, semakin makna puasa melekat di dalam diri kita, akan cara pandang kita tentang urusan dunia. Perhatikan pada saat kita berbuka puasa, di antara sekian banyak yang kita ambil, di antara sekian banyak yang kita beli, bahkan di antara sekian banyak yang kita siapkan menjelang berbuka, ada orang-orang yang hanya cukup meminum 2 teguk air putih sudah hilang rasanya. Sekian jam berpuasa kita hilang. Ada orang-orang yang kemudian hanya mengambil 3 butir kurma, rasanya pun sudah kenyang. Padahal nahan laparnya sekian jam dari setelah sahur sampai menjelang berbuka puasa. Artinya hadirin dirahmati Allah, itu adalah urusan dunia yang senantiasa Allah memberikan pelajaran kepada kita. Dunia itu gak ada apa-apanya kenikmatannya. Sedikit yang kita ambil, maka akan sedikit pertanggungjawaban yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah dari bagaimana puasa ini memperbaiki tata cara ibadah kita. Al-Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, "Idza lam tataghayyar Ramadan wa mata tataghayyarta." Kalau seandainya Ramadan itu gak berhasil mengubah kamu, lalu untuk bulan apa lagi atau di bulan apa lagi kamu akan berubah? Pola ibadah kita di Ramadan sudah sangat disiplin dan sangat teratur. Salat 5 waktunya dikejar, sunnah-sunnahnya pun sama, tahajudnya pun sama, duhanya pun dijaga, dan lain sebagainya. Sudah sangat disiplin sekali ibadah-ibadah kita. Ada orang yang mengejar yang sunnah ketika sudah menunaikan yang wajib. Ada orang-orang yang kemudian mengumpulkan amalan-amalan tertentu ketika di bulan Ramadan ini sehingga kemudian disiplinnya semakin meningkat. Itu yang dikatakan bahwa puasa itu menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah puasa itu menjadikan kita semakin cinta kepada Allah. Semakin cinta kita kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ada orang-orang yang menyatakan cintanya kepada Allah tapi kemudian tidak bermuamalah dengan Al-Quran. Ada pesan yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW ketika peristiwa nuzulul Quran menjelang 10 hari terakhir. Rasulullah menyampaikan sebuah hadis kepada para sahabatnya. Ada makna yatadarasuna, ketika Jibril turun kepada Rasulullah Muhammad SAW di bulan Ramadan, yatadarasun, ada mudarasah, ada saling memberi pelajaran antara Jibril
dengan Nabi Muhammad SAW. Ada dua makhluk mulia ini yang senantiasa bercengkrama di bulan Ramadan. Bahkan ada kalimat yang lain ketika menjelang ajal Rasulullah SAW, Jibril lebih sering turun kepada Nabi Muhammad dengan kalimat mu'aradah. Artinya apa? Saling bertukar hafalan terkait dengan mu'aradah tadi. Seolah-olah memberi pelajaran kepada kita, hadirin dirahmati Allah, ternyata teman duduk kita itu mempengaruhi. Teman duduk kita itu mempengaruhi Ramadan. Kalau kita senantiasa duduk dengan orang-orang yang bermuasyarah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, pasti akan kena imbasnya, pasti akan kena efeknya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Jibril senantiasa menemani beliau, bacaan demi bacaan diperdengarkan. Ketika Jibril membaca, Nabi Muhammad mendengarkan. Ketika Nabi Muhammad membaca, Jibril mendengarkan. Makanya bisa jadi tadarus kita itu dipraktekkan, hadirin rahmati Allah. Ada saling mendengar ketika salah seorang di antara kita sedang membaca Al-Quran. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang-orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah bohong besar kalau dia tidak cinta juga kepada Quran. Karena Quran merupakan bahasa komunikasi seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara Ramadan dengan Quran adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Karena panggilan puasa adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil dengan dasarnya kata iman kepada Allah. Amanu adalah kata kerja. Orangnya, subjeknya adalah mukmin. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, al-mu'min yatba'u 'ala al-khilali kulliha illa al-khiyanah wal kadhib. Seorang mukmin itu, hadirin rahmati Allah, adalah orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segala sifat yang buruk, illal khiyanah wal kadhib, kecuali sifat khianat dan sifat bohong. Artinya apa? Dalam perjalanannya seorang mukmin, ketika dirinya mengaku sebagai seorang mukmin, bisa jadi pernah melakukan perbuatan yang disebut dengan khianat kepada Allah, ingkar kepada Allah, bahkan yang paling dekat adalah bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bohong-bohong kecil yang senantiasa ada dan melekat di dalam diri kita. Ada orang-orang yang dulunya mungkin rindu kepada Ramadan, sambil menangis, sambil memohon kepada Allah, balighna Ramadan, balighna Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan dari bulan Rajab dan Sya'ban. Tapi ketika Ramadan sudah datang kepada dia, justru dia yang menghilang dari masjid. Sudah enggak betah di masjid, masih sibuk lagi dengan urusan-urusan dunia. Lalu rindu seperti apa yang disampaikan kepada Allah? Tangisan seperti apa yang disampaikan kepada Allah? Untuk hal seperti atau hal yang kecil seperti ini saja, maka kita masih berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya rindu, katanya kangen dengan Ramadan, tapi tarawihnya lewat, tilawahnya enggak pernah terdengar lagi. Suara-suara lirih doanya di tengah malam enggak terdengar lagi. Tahajudnya lewat begitu saja. Sekali lagi, untuk hal sekecil ini pun kadang kita masih berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa hari ke depan yang harus senantiasa kita maksimalkan. Jangan tanamkan sifat khianat di dalam diri kita. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan khianat yang terbesar adalah ketika seorang pemimpin mengkhianati amanah yang sudah disampaikan oleh orang yang dipimpinnya. Ketika seorang suami menjadi pemimpin di rumah tangga, jadikan ini sebagai amanah. Puasa mengajarkan kita akan menjaga amanah dan menjauhkan kita dari sifat bohong. Amanah menjaga lapar dari setelah subuh sampai kemudian menjelang berbuka, sampai kemudian kita benar-benar menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga perkataan kita. Itu adalah bagian dari amanah sampai saatnya waktu berbuka. Allah mengingatkan kepada kita, jaga amanah perut ini dengan baik. Rawat perut ini, rawat perkataan kita, dan itu menjadikan kita mukmin dan muslim yang senantiasa disiplin menjalankan perintah-perintah Allah. Demikian, semoga menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.